dia merasa kalau sudah ngetik kutipan itu sudah pakai teori, dan dia mengatakan saya pakai teori ini. Enggak, kamu jadi tukang ketik kutikannya orang. Maklum kalau kemudian lulusan ilmu politik tidak canggih, tidak siap untuk masuk ke dunia politik, karena memang cara kita memperlakukan politik itu apolitikal. Indonesia adalah rumah bagi setiap kelompok dari beragam identitas agama, suku, ras, etnis, gender, dan latar belakang sosial lainnya. Kemajemukan ini harus kita rawat dan kita upayakan terus-menerus. Salah satunya dengan memberi ruang bagi kisah, karya, dan gagasan inspiratif dari banyak tokoh dalam menjaga keindonesiaan. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terlepas dari peran para pengajar dan intelektual yang telah berjasa mengajarkan ilmu bagi generasi penerus. Tak terkecuali seorang guru besar Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM, Profesor Purwo Santoso. Kontribusinya sebagai seorang akademisi bagi dunia keilmuan sangat luar biasa. Lewat karya-karyanya yang telah banyak menjadi rujukan, nampaknya inilah cara unik beliau mencintai Indonesia. Bersama saya, Kalis Mardiasih, inilah Polgov Talks. Halo Sobat Polgov, selamat datang di Polgov Talks. Hari ini saya merasa sangat terhormat sekali karena sudah kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang guru besar dan juga pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan UGM. Beliau konon dikenal sebagai seorang yang ramah dan sangat humanis dengan karya-karya akademik yang sangat banyak tentu saja. Saya akan mengucapkan selamat datang kepada Profesor Purwo Santoso. Selamat datang Prof di studio Polgov Talks. Terima kasih. Apa kabar Prof? Kabar baik. Iya, terima kasih sudah datang. Prof, tadi saya sudah membacakan profil Prof yang bikin saya deg-degan gitu ya. Tetapi agar saya nggak deg-degan gitu, sebetulnya saya akan membuat Prof bisa bercerita tentang cerita-cerita yang justru nggak dikenali mahasiswa-mahasiswa DPP UGM pada umumnya dan juga audiens-audiens di luar sana gitu Prof. Jadi kan mungkin kalau mahasiswa yang diajar Prof tuh kenalnya tuh yang selama ini ada aja gitu. Tapi saya akan membuat Prof bercerita hal-hal yang selama ini tidak diketahui. Jadi mungkin bisa mulai dari cerita tentang masa kecil, boleh nggak Prof? Terus latar belakang pendidikan sampai akhirnya, wah S1, S2, S3 panjang sekali pasti ya. Jadi tapi saya akan mendengarkan. Baik, terima kasih. Saya lahir dari keluarga pegawai rendahan. Pangkat bapak saya tertinggi itu adalah Mantri Polisi. Jadi di bawah camat itu ada orang penting, dan tertinggi itulah yang diraih bapak saya. Dan bapak saya itu ingin saya jadi pegawai seperti beliau. Ya mestinya jabatan agak dikit-dikit naik lah. Dan saya waktu itu ketika masih kecil ya bermimpi menjadi guru. Dan mimpi menjadi guru itu ya karena memang tokoh yang di depan mata di kampung saya di Jepara itu ya guru, orang yang sangat dihormati dan ya menjadi tokoh yang terekspos ke saya sejak masih di sekolah. Memang ketika masih di SD ya saya termasuk ya ranking atas lah ya. Tetapi ketika harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi kan ya nggak tahu apakah itu realistis apa tidak. Waktu itu di kampung saya tidak semua orang punya petromak. Itu tahun berapa Prof berarti? Tahun berapa? Masih belum ada. Oke, masih belum ada listrik. Tidak semua orang punya petromak dan ya keluarga saya kalau pegawai rendahan itu ya sudah bisa membuat petromak. Dan bapak saya punya
lampu yang unik yang tiap hari saya nyalakan, dan disitulah saya ya sampai malam belajar dengan lampu petromak itu, meskipun kanan kiri saya nggak terlalu hero dengan yang saya lakukan, artinya ya itu sudah menjadi kayak anak-anak yang aneh itu. Dan ketika saya sekolah di SMA memang mencari teman-teman yang pinter ya, dan yang pinter-pinter itu kebetulan juga anak-anaknya guru. Ya, sehingga biasanya begitu ya Prof ya. Bapak saya bukan guru kan, tapi dengan motivasi dari mereka, terlihat cara mereka belajar dan terusnya, ya akhirnya ya sebenarnya ilmu saya pas-pasan, tetapi karena punya keinginan untuk belajar lebih berhasil gitu, nasihatnya guru-guru itu kan wong kang soleh kumpulolo, jadi orang-orang yang baik itu menjadi ekosistem, sehingga dengan begitu lalu saya ya bisa lulus SMA. Waktu itu kebanggaan anak lulus SMA itu keterima di namanya Perintis 1, Perintis 2. Itu apa Prof? Jadi kayak sekarang ini kan PSMB ya. Dulu ada yang jalur tanpa tes, dan yang diseleksi tanpa tes itulah yang prestisius. Baik. Dan saya termasuk tidak terrekrut melalui seleksi itu, meskipun skor saya lebih tinggi. Ternyata salah satu sebabnya adalah nilai mata kuliah, nilai mata pelajaran kimia itu 6. Jadi 6 itu menjadi kartu mati, dan ya sudah. Tetapi ya sebenarnya nggak terlalu masalah, karena cita-cita saya itu mau jadi guru. Jadi untuk mulai menyiapkan tadi ya keterampilan mengajar, lalu di SMA itu saya membuat tugas akhir, nggak tahu apa namanya sekarang ya, dan itu saya ngajari adik saya matematika, dan bagaimana saya mengajari adik saya itu saya tulis, sehingga ya saya mempraktikkan menjadi guru matematika banget. Gitu. Jadi nah itu apa namanya yang terjadi di kampung saya di Jepara. Waktu itu memang saya masuk ke SMA satu-satunya yang negeri di sana. Kalau biasanya kan ada SMA 1, 2, 3, waktu itu hanya SMA Jepara, dan saya lulus dari sana. Langsung ke ilmu politik. Nah, belum sampai situ. Yang menarik, cerita menariknya adalah harapan saya jadi guru itu masuknya ke IKIP. IKIP itu waktu itu masuk kategori Perintis 3. Jadi yang Perintis 1 itu UGM, ITB, UNER dan seterusnya. Lalu yang kedua itu yang jalur tanpa tes untuk universitas besar itu. Lalu yang keempat ya Perintis 4 itu yang masuk ke IKIP, dan saya nggak keterima. Jadi bapak saya ingin saya jadi ya pegawai Pemda atau birokrat seperti beliau, tapi saya ingin jadi guru dan nggak keterima. Apa respons bapak ketika itu, Bro? Ya mimpi yang lebih ideal lagi. Saya dikirim atau ditemani ke UGM. Di UGM kita nggak kenal siapa-siapa, di Jogja juga nggak kenal siapa-siapa, dan kemudian daftar. Nah, beliau maksudnya ke kedokteran, tapi ya saya ngukul sendiri nggak level saya itu, tapi ternyata keterimanya di jurusan ilmu politik, ilmu pemerintahan waktu itu, jurusan ilmu pemerintahan. Jadi itulah persentuhan saya dengan ilmu pemerintahan. Jadi ya di satu sisi ya melegakan harapannya Bapak, tetapi niat jadi guru kan tidak berhenti. Ya, oh gitu, siap. Jadi setelah lulus, lalu
komunikasi dengan orang yang sekarang menjadi istri saya. Atau gimana ya kalau saya jajal jadi dosen, ya coba aja gitu. Ya singkat cerita saya ikut lolos seleksi dan tidak jadi pegawai Pemda, tetapi menekuni dunia pemerintahan sebagai kajian, sehingga akhirnya ya meniti karir di jalur keilmuan ilmu pemerintahan. Tetapi terkabul juga menjadi guru. Ya cuman ada yang punya guru besar gitu. Tapi yang menarik lagi cerita tentang sekolah saya itu adalah ketika mengambil program doktor. Ya. S2-nya dulu di S2-nya di Saint Mary University di Kanada. Pada saat itu kami sudah menulis tugas akhir, menulis tesis, dan kemudian sudah boleh ngirim surat lamaran untuk program S3-nya. Dan yang saya ngenangen itu yang linear dengan S2 saya di Sussex University di International Development Studies. S3 saya di International Development Studies, dan lanjutannya itu yang linear itu di Inggris, tetapi bukan yang akhirnya menerima saya. Kalau dari segi ratingnya ya LSI tempat saya kuliah itu lebih tinggi, tapi dulu saya bidik itu di Sussex University. Enggak keterima. Keterimanya di LSI. Jadi ini another surprise. Dan dengan begitu lalu saya tidak terlalu percaya dengan teori pendanaan. Prof, tapi cerita anak kabupaten tadi ya yang belajar dengan lampu minyak gitu, terus cita-citanya sebetulnya menjadi guru, tapi kemudian bisa lanjut S2, S3, kemudian sekarang jadi guru besar. Prof ngaku apa enggak, Prof? Prof itu sebetulnya ambisius berarti orangnya. Dedicated lah, ambisius. Mungkin hanya pelajar yang tekun. Ya, saya hanya bermodalkan ketekunan. Kalau ambisius saya nggak sampai nabrak-nabrak kok. Ya, tapi kan sudah mengajar. Kalau nggak ambisius tuh nggak akan lanjut lagi. Aku mau yang lanjut lagi gitu, Prof. Berarti semangatnya itu apa ya? Tadi saya bilang determinasi ya. Jadi ketika niatnya dulu jadi guru, lalu kemudian masih ada jalur keilmuan dan akhirnya menjadi guru. Ya, yang pertama saya ketuk pintunya, kesempatannya kan untuk jadi guru, lalu kemudian jadi dosen. Jadi akhirnya dengan kesungguhan hati, dengan konsistensi, dan ya lagi-lagi modal saya hanya tekun itu. Saya nggak pinter sebagaimana para bintang kelas gitu, dan saya juga untuk jadi dosen juga nilainya tidak cum laude. Tapi ya rezeki Tuhan, jadi mungkin di antara dosen-dosen departemen ini yang tidak cum laude itu tidak banyak, dan saya termasuk yang tidak banyak. Itu saya memperlakukan sebagai rezeki, bukan kehebatan saya. Sulit banget menggali seseorang yang dengan pencapaian yang tinggi, tetapi dari tadi sangat humble dan down to earth. Ini saya lagi berpikir gimana ya caranya nih biar Prof saya masih pengen bilang bahwa Prof tuh pasti ada nih sesuatu yang sebetulnya dalam sisi dirinya. Nanti Prof saya pasti akan bisa mengerjakan ini. Oke. Prof, sejak tahun 80-an ya udah mengajar di UGM di jurusan politik dan pemerintahan. Terus saya dapat bocoran Prof, katanya Prof Ruyaf itu sebetulnya orangnya tuh sangat ngerumat mahasiswa gitu loh. Jadi ada cerita mahasiswa yang agak bandel, skripsinya lama. Kalau bimbingannya Prof Purwo itu pasti langsung sini nginep di rumahku gitu. Jadi treatmentnya tuh ternyata sangat personal kepada mahasiswa gitu. Ini kayaknya jiwa guru ya Prof ya sebetulnya.
Ya itu konsekuensi dari determinasi menjadi guru dan apa namanya perilaku guru itu sejak kecil saya amati dan apa menjadi guru itu ya lebih dari profesionalisme menjadi pengajar kan. Iya. Sehingga dedikasi macam itu ya keniscayaan gitu. Tapi tidak semua mahasiswa juga suka dengan cara saya memperlakukan dan memang yang saya tawari treatment khusus itu memang yang memang punya situasi khusus dan dari waktu ke waktu itu ada dan yang biasanya mahasiswa kesulitan itu kan kerja yang long endurance ya, misalnya nulis skripsi, tesis, disertasi itu kan memang perlu endurance. Dan tadi hidup saya kan memang ya endurance itu. Dan di program dokter yang saya jalan itu kan program dokter by research. Ngerti ya enggak ya karmu dewi gitu. Jadi dicol ke betul dan saya bisa merasakan betapa susahnya untuk bisa menyelesaikan itu. Saya ingat ketika itu saya di London menyelesaikan S3 dan beasiswa habis. Okay. Jadi suasananya Richmond dan nggak mungkin kita mendapat rupiah untuk beasiswa. Okay. Pada saat itu masa studi saya secara resmi selesai dan beasiswa selesai dan saya bisa perpanjangan. Dan pilihannya adalah mau pulang atau mau selesai gitu kan. Lalu? Ya tetap bertahan di sana di London. Padahal London kan biaya hidupnya mahal. Betul. Nah saya punya istri yang juga sama-sama tough gitu. Ya sudah kita bertekad untuk tetap saja stay di London dan kemudian bagaimana caranya kita struggle supaya tidak pulang kalau tidak bawa ijazah. So ngapain, Prof? Kerja. Ya, kerja kalau saya laporkan ke Kementerian Tenaga Kerja di Inggris ya dimarahi. Nggak apa-apa, itu udah lama tuh. Jadi ngapain aja, Prof? Jadi sebagai visa student itu kan nggak boleh kerja lebih dari 20 jam seminggu. Dan saya harus survive. Jadi saya memang ya punya pekerjaan kerja di McDonald macam-macam ya. Dari segi penghasilan dia lebih mapan dari saya. Dan dengan begitu saya dapat beasiswa tambahan dari istri saya. Nah, di situ lalu kemudian saya cari cara supaya bisa bekerja tidak terkena sistem administrasi Inggris karena monitoring sangat ketat. Dan saya ketemu orang Turki yang ya sama-sama imigran, sama-sama ingin cari solusi singkat shortcut. Dia nggak ingin bayar pajak bagi tenaga kerja yang dipekerjakan. Saya ingin dapat tambahan jam kerja. Persekongkolan antara saya dengan orang Turki yang memiliki toko alat tulis sehingga di hari-hari jam-jam kerja itu saya mengantarkan anak ke sekolah, istri sudah pergi kerja. Bayangkan kalau summer itu kan matahari munculnya agak awal gitu, ya kelihatan sudah terang. Tapi kalau winter, jam 8 itu masih gelap. Dan istri saya harus buka toko jam 6. Dan jam 9 itu saya harus mengantarkan anak, serah terima anak di pintu sekolahnya itu. Dan setelah itu saya ke toko tempat saya bekerja. Lalu nanti jam 3, jam 4 istri saya pulang ngambil anak. Sehingga anak itu ya ketemu simpangan saja. Dan saya setelah selesai kerja itu lalu ke perpustakaan sampai malam gitu. Jadi dengan begitu saya tetap saja bisa bayar uang sewa rumah, bayar macam-macam tanpa harus mengandalkan beasiswa dari rumah dan struggle macam itu kan.
menjadi cerminan bahwa oke, untuk bisa lulus itu saya harus begini-begini, dan beasiswa dari pemerintah toh juga tidak bisa diandalkan kalau saya tidak punya determinasi, ya sudah, sehingga akhirnya tercapai itu. Dan apa namanya, dengan susah payah itu saya bisa mendapatkan. Nah, saya kemudian mengukur orang lain yang harus berhadapan dengan masalah yang sama. Melihat semua mahasiswa, seharusnya kamu juga bisa untuk lebih keras lagi gitu ya. Karena sebetulnya itu bisa diusahakan gitu ya, Prof ya. Ya. Nah, tapi kan tidak semua orang juga tahu caranya, dan apa namanya, ya kadang-kadang saya harus mengencourage, kadang-kadang juga memarahi. Ini ada cerita ketika saya jadi wakil dekan bidang akademik. Salah satu tugasnya itu kan memonitor orang-orang yang nggak segera lulus alias masa studinya berlarut-larut. Lalu dia punya alasan macam-macam lah ketika datang. Oke, ceritakan sebanyak-banyaknya, nanti giliran. Sehingga ketika excuse-nya sudah diceritakan, udah cukup cerita, giliran saya cerita. Jadi yang tadi saya ceritakan saya giliran. Mana lebih susah kamu dengan saya gitu. jadi apa namanya, untuk bisa menyadarkan itu ternyata ada. Diceritain struggle-nya Prof yang tadi gitu ya. Jadi itu. Dan menarik lagi, setelah dia lulus, lalu cerita kepada asisten saya, ini saya harus berterima kasih kepada si Jawa 1 itu katanya. Jadi justru ketika saya marahi, saya pocok-pocokkan itu, lalu kemudian dia sadar dia bisa lulus. Jadi untuk bisa mengawal atau menjadi guru pendamping itu ya memang itu yang harus dilalui, dan masing-masing orang punya situasi uniknya. Ya, Prof, tapi saya penasaran. Saya kebetulan S1-nya keguruan dan ilmu pendidikan, Prof. Jadi saya tahu tentang bagaimana menjadi guru itu ya dari teori, buku filsafat pendidikan. Tapi kan Prof tadi batal nih masuk ke IKIP, dan Bapak dan Ibu bukan guru. Tapi kok sangat tadi gitu ya, menghayati sebagai guru terus, atau pasti ada guru-guru yang sangat dikenang gitu mungkin ya, yang menjadi inspirasi. Zaman apa tuh Prof? SMP atau SMA? Biasanya kan gitu ya, aku mau jadi Pak A atau mau jadi Bu B gitu. Ya, jalur yang memang saya suka itu guru, dan apa namanya, akhirnya toh juga saya lewati, dan ada sekian banyak orang yang menginspirasi, tetapi tidak satu orang khusus ya. Tetapi yang menjadi inspirasi terpenting itu ketika saya nulis skripsi. Yang bimbing itu Pak Masuri Mashab, tokoh Muhammadiyah. Yang saya tulis itu NU, pesantren. Itu gimana itu nyambungnya ini? Ya, beliau sangat sabar juga mendampingi saya dan memberikan banyak hal. Dan apa namanya, sambil membaca sambil komentar, saya dengarin aja. Dan akhirnya dari cara dia membimbing, di satu sisi itu kan ngomel ngeritik karena ada beda antara tradisi NU dan Muhammadiyah. Tetapi saya tetap diluluskan, tetap diiyakan gitu. Jadi data yang apa namanya, dia tidak suka karena punya preferensi sendiri, tetap saja dia komentari, dan karya itu tetap diapresiasi gitu. Jadi, nah ini contoh-contoh bagaimana membimbing dalam hal ini itu bisa berlangsung dengan baik, bahwa ya waktu itu saya belum mengibarkan bendera sebagai orang NU, tapi dia tahu kan saya orang Jepara yang mayoritas NU, dan ketika saya nulis skripsi itu ya sudah kelihatan afiliasi ke NU, tapi beliau tetap saja menjadi partner untuk diskusi, dialog, bahkan memaki data yang saya kumpulkan. Tapi tetap saja diluluskan. Ini kan contoh bagaimana apa namanya membimbing. Hanya saja kalau kadang-kadang apa namanya saya terlalu
ambisius tadi menggembleng orang itu ya ditegur oleh Pak Masuri, nggak sampai segitulah. jadi justru karena keinginan untuk membersamai dan memang orang-orang yang betul-betul ingin belajar itulah yang saya bimbing atau saya temani. Kalau memang itikadnya nggak tenanan, ya sudah secepatnya terbebas dari saya. Kalau yang harus dilakukan tanda tangan, saya tanda tangan sana supaya nggak dekat dengan saya. Justru kalau lama itu sebetulnya ini mahasiswa yang luar biasa yang disayang ya, ditemanin dengan detail. Ada dua kategori, memang yang pinter dan kemudian justru mengeksploitasi posisi saya yang fasilitas menemani diskusi. Tapi memang ada yang kesulitan psikologis, kondisi rumah tangga macam-macam yang memang perlu treatment khusus. Dan ini ada dua kategori yang sama-sama saya urusi, dan pendampingan itulah yang penting. Dan saya terinspirasi oleh tradisi studi mandiri baik di pesantren maupun di program doktor yang saya jalani, dan sampai sekarang kalau para mahasiswa saya kasih tugas-tugas itu sebenarnya pengaruh dari itu, bahwa untuk bisa belajar lebih baik itu kan harus mengajari, harus menulis dan seterusnya, dan kemudian masing-masing itu punya engagement yang jelas, dan sebagai implikasinya ya saya harus konsisten karena saya minta lebih, yang saya kemudian harus memberikan perhatian lebih. Dan saya lupa sejak kapan ya saya nggak pernah membuat UAS atau UTS. Digantikan dengan apa, Prof, yang paling penting? Ya tergantung. Kalau misalnya mata kuliahnya itu adalah analisis kebijakan, ya memproduksi analisis. Oke. Sehingga kalau bahasa sekarang itu berbasis outcome lah. Jadi. Ya. Tapi itu tadi studi mandiri yang kemudian terlihat hasilnya dan kemudian bisa dirasakan dengan penghayatan. Ya. Sehingga sebetulnya saya nggak terlalu nyaman menjadi profesional lang. Saya sebetulnya tidak profesional. Ya, oke, Prof, tadi kan S3-nya International Development Studies di LSE ya, Prof ya. Bukan di St. Mary's University Halifax. International Development-nya di St. Mary itu. Terus sehingga Prof dikenal dengan karya-karya akademik yang di bidang governance dan juga public policy. Itu passion itu muncul begitu saja seiring dengan perkembangan studi, atau sebetulnya sejak muda ada dalam diri Prof yang aku ingin melakukan perubahan dunia? Setara dengan imajinasimu jadi guru, tadi kan guru yang tinggal di desa, dan saya ingin membangun desa dan seterusnya, sehingga ketika masuk ke International Development Studies, ya developmentnya itu kan ngurusi orang-orang desa itu, sehingga ya dari situ ya memang sudah mengerti. Saya merasa berhutang janji karena dulu inginnya setelah kuliah kan pulang ke desa, tapi nyatanya saya di Jogja. Dan ya ini ada cara untuk menebus rasa bersalah, lalu mempelajari apa yang dulu saya ingin dedikasikan, dan kemudian studi pembangunan itu menjadi tempat pelampiasan atau menjadi keasikan ya. Tapi komitmen tentang pembangunan, lalu spesifikasi lebih lanjut adalah yang kaitannya dengan lingkungan itu terekspos saya ke sana. Dan waktu itu memang juga saya bertemu dengan tokoh lingkungan, Profesor Kusnadi Harjasumantri, setelah beliau selesai menjabat rektor UGM, lalu ada sabbatical leave atau apa yang dijalani di Kanada tempat kami tinggal, dan disitulah kemudian saya belajar tentang bagaimana menjadi akademisi dengan penuh passion, dan saya belajar bagaimana beliau merumuskan konsep KKN, dan saya
saya merasa menjadi anak ideologisnya beliau karena saya dapat tutorial dan cerita tentang KKN termasuk juga pengabdian masyarakat itu. Ya, tetapi dengan penghayatan ya. Kalau yang sudah menjadi paket KKN itu kan sudah kehilangan rohnya itu. Dan itu membekas pada saya sehingga tadi tutorial mentorship dari Pak Kusnadi itu masuk ke saya. Jadi saya bilang tadi kan ada banyak mentor-mentor yang menjadi inspirasi saya dan ketika saya mulai menekuni pembangunan, lalu waktu itu sudah ada isu pembangunan berkelanjutan, tesis saya juga tentang itu, dan kemudian ya pendampingan, arahan dan juga akses yang diberikan Pak Kusnadi itu menjadikan saya lebih dalam lagi hanyut di situ, sehingga ketika menulis disertasi di London School of Economics di Department of Government, ya saya masih meneruskan itu, sehingga passion untuk pembangunan dan lingkungan itu terpelihara. Setengahnya saya juga bayar utang kepada Pak Kusnadi karena yang beliau katakan kan harus saya amalkan, karena beliau juga tokoh yang menjalani apa yang dia khutbahkan. Jadi ada banyak hal-hal yang dilakukan itu kan juga ditulis, sehingga menjalani dan melakukan inilah yang kaidah yang tidak mudah diprofesionalkan. Jadi komitmen terhadap nilai kemajuan dalam pembangunan, komitmen nilai lingkungan dan seterusnya itu menjadi pertaruhan penting. Dan ini sudah agak belok ya, tapi pertaruhan berikutnya adalah ini saya di Departemen Politik dan Pemerintahan, kok saya ngurusi lingkungan gitu. Saya harus menjustifikasi, dan kemudian justru bagaimana ya saya bisa membangun teori politik yang dasarnya adalah ekologi. Menarik banget. Sehingga teman-teman di sini belum belajar politik ekologi, saya sudah belajar. Menarik banget. Dan ini cerita lucu tapi mudah-mudahan tidak menyinggung beliau. Ketika saya pulang setelah selesai program doktor di London, saya sangat bangga disambut oleh Pak Afan almarhum, Profesor Afan Kafan. Karena tidak lazim hubungan saya dengan beliau tidak seakrab teman-teman yang lain, dan saya disambut. Tapi yang mengejutkan saya adalah kemarin kamu sudah saya hitung sebagai anak hilang. Karena departemen kita itu pemerintahan atau politik, kok saya ngurusi lingkungan gitu. Tapi kan saya sudah dapat justifikasi mengapa politik lingkungan itu penting. Dan saya sudah dapat mentorship dari Pak Kusnadi bahwa ya kalau memang lingkungan itu hanya dikawal dengan ahli hukum saja nggak cukup, perlu ahli politik. Sehingga saya ketika tadi mempelajari lingkungan itu kan juga harus saya justifikasi sebagai kajian politik, sehingga saya harus bisa membuat teori politik yang hubungannya tidak manusia dengan manusia. Kalau teori politik itu kan hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan dengan alam itu gimana politiknya. Itu berbulan-bulan saya mikir untuk bisa merealisasikan. Prof, saya mencatat beberapa kata kunci tadi. Development studies itu justru inspirasinya dari pembangunan manusia desa dan juga lingkungan. Gimana Prof, ini Indonesia? Kita jadi ngomong yang berat. Saya harus ngomong yang berat ini Prof, karena saya berat ya. Saya nggak bisa nih. Tadi ini sebenarnya saya dikasih amanah tuh ngobrol yang ringan-ringan aja lah sama Prof. Nggak bisa nih. Ini ada tokoh dengan high profile dan seperti ini Prof. Sayang kalau nggak digali ilmunya Prof. Pembangunan di Indonesia ini melupakan manusianya dan melupakan lingkungannya. Jadi sudah bisa diprediksi nggak Prof, berapa tahun lagi? Apakah kehancuran, apakah keberhasilan, saya nggak tahu. Pendapat Prof bagaimana? Itu sangat berat. Tapi ini problem kemanusiaan manusia. Jadi kalau soal masa depan kayak apa saya nggak berani berspekulasi. Sejarah bumi ketika saya belajar geologi
itu ya ada sekian banyak kerusakan bumi beratus-ratus tahun dan ya nyatanya bumi masih bisa untuk hidup hari ini, dan kemudian ketika kita ngomong climate change dan seterusnya lalu kita sudah panik dan seterusnya. Ini jadi ketika kita ngomong detail climate change lalu hanya ribut soal 2 derajat kenaikan suhu itu sudah ribut. Nah, di masa lalu juga ada dan kayaknya biasa-biasa saja. Jadi tadi saya nggak berani spekulasi. Tapi problemnya adalah kemanusiaan manusia. Ketika kemanusiaan itu tidak diasah sampai ke hati, lalu rakus itu menjadi norma. Menang-menangan competitiveness itu kan menjadi ajaran penting dari kapitalisme dunia yang kita rayakan. Dan kalau itu semua dilalui oleh manusia, ya pada saja ini yang terjadi gitu. Jadi ini lebih dari sekedar kegagalan memanage lingkungan. Ini soal distorsi kemanusiaan dan ketidakmanusiaan manusia ini yang lupa dirinya. Dan dari situ lalu kemudian tadi ada proses-proses reflektif yang jalan, dan ya refleksi itu pun yang saya nikmati, sehingga hal-hal yang sepele-sepele itu saya dapati, dan kemudian justru ketika punya kesempatan untuk belajar mandiri dalam program dokter itu ya harus berlatih untuk berpikir reflektif. Repotnya itu yang saya tularkan dan kemudian membebani orang. Termasuk mahasiswa yang menganggap Prof terlalu berat gitu, Prof. Bisa jadi, nggak tahu tuh mereka. Terlalu kejam. Tetapi saya selalu mengajak kalau bisa lebih dari yang dia bisa lakukan, mengapa tidak gitu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa yang pintar. Misalnya yang sekarang menjadi pengganti saya di Universitas NU, Mas Widja, itu ketika nulis skripsi itu sebetulnya bebannya itu sama dengan nulis doktor, dan saya iyakan aja membimbing dia selevel 2 level di atasnya. Suatu saat ibunya datang ke saya, Pak, gimana menghentikan anak saya supaya tidak berlarut-larut tulis skripsinya gitu. Jadi baru skripsi aja udah overthinking ya, gimana nanti? Ya tapi karyanya bagus, jadi saya juga bersama mendampingi tadi kan menjadi semacam merayakan belajar bersama itu, dan hasilnya ya memuaskan karena sama juga yang menjadi refleksi saya bahwa ilmu politik yang kita ajarkan di Indonesia itu sebetulnya apolitical. Wow. Apa definisinya, Prof? Jadi ilmu politik yang kita ajari itu kan melihat persoalan dari luar. Namanya positivisme, namanya objektivitas. Dan politik itu tidak kita jeguri ya. Dan justru karena kita tidak jegur itu ya praktikal. Ya bukannya praktikal tapi menghayati, experiencing. Dan baru sekarang ini ada kampus Merdeka yang experience based learning dan sebagainya, dan justru karena proses pendidikan politiknya itu hanya dikatakan, hanya menghasilkan karya, menjadikan jurnal, ya maklum kalau kemudian lulusan ilmu politik tidak canggih, tidak siap untuk masuk ke dunia politik, karena memang cara kita memperlakukan politik itu apolitikal. Dan hal macam ini ditulis oleh anak muda Widya Priyahita. Wow. Jadi ketika ketemu orang macam gini kan engagementnya nggak bisa diputus gitu. Saya kemudian dapat keluhan dari ibunya datang dari Surabaya, guru besar di UNESA Surabaya, datang ke Jogja. Pak, gimana caranya menghentikan? Ya. Karena yang dia kerjakan menyentuh akar persoalan yang sangat filosofis ya, jadi nggak mudah. Yang abstrak-abstrak itu jadi nggak mudah. Ya. Itu contoh kenikmatan menjadi guru dan kemudian ada muridnya yang menjadi partner diskusi, partner berpikir, dan ya itu mungkin cara saya menghibur diri ya. So gimana Prof biar ini anak-anak ilmu politik biar tidak mendekati politik secara apolitik padahal dia udah ada di major ilmu politik, Prof?
Ya, kurikulum teknik delivery pembelajaran itu harus diubah dan saya yang termasuk paling cerewet untuk mengusulkan ini. Contoh lah, misalnya pemahaman tentang metodologi. Ketika saya dulu menjadi sarjana itu, ketika ngomong penelitian itu taunya hanya survei. Padahal survei itu hanya salah satu dari menu metode penelitian. Dan kita sudah merasa tahu. Lalu setelah hampir lulus itu diajari oleh senior Pak Roso metodologi ilmu politik, baru dibentangkan mata. Oh, ternyata metodologi itu begitu luas toh. Lah, nggak ada waktu lagi untuk mempraktikkan karena di-deliver di fase akhir. Sehingga peta ilmu yang sangat luas itu nggak ada tempat eksperimentasinya. Lalu saya ketika selesai sekolah di luar negeri, ya sudah ada fase revisi kurikulum. Revisi kurikulum harus dilakukan. Pokoknya mata kuliah metodologi ilmu politik harus seawal mungkin. Dan sekarang nggak tahu itu teman-teman susah kan. Dan kemudian harus didahului dengan filsafat ilmu tapi disamarkan menjadi ilmu sosial dasar. Dan ini kan tadi bagaimana kita memahami sesuatu secara filosofis sehingga kemudian engagementnya itu normal dan jegur ke dunia politik itu tidak harus menjadi mengurangi derajat keilmiahan. Nah ini kan kemudian berkembang menjadi emansipatori dengan model-model yang jadi dilakukan oleh aktivis, dan kampus itu malah justru harus belajar ke aktivis untuk ngajari metodologi yang sifatnya engaging. Jadi ini contoh-contoh refleksi akademik yang tadi mulai bukannya ya karena naluri keguruan yang mengamalkan ilmu termasuk menghayati metodologi dan ya di zaman sekarang peluang untuk itu menjadi lebih terbuka karena pembaruan metodologi belajar metodologi berpikir di departemen kita ini saya kira sudah kondusif, dan ketika yang saya usulkan itu belum populer kan juga diajak teman-teman Pak Puro banget. Sesuatu yang nggak populer ya Prof. Pak Puro banget. Prof, saya ini mau merespons, ini tidak mewakili masyarakat UGM karena UGM pasti udah canggih, tapi ini mewakili keluhan mahasiswa pada umumnya di luar sana. Berarti masih banyak sebetulnya yang mengeluhkan metopen itu tadi, yang biasanya dapat di ujung, SKS-nya dikit, dan satu lagi Prof Hamba tanya, pengajarnya kadang nggak serius juga gitu. Itu ada pernah obrolan di Twitter serius seperti itu. Jadi ketika mengerjakan tugas akhir memang kesusahan gitu, karena metodologi satu yang jantung banget, tapi ya gitu deh gitu. Jadi saya terpukau nih dengan penjelasannya Prof Purwo. Ya, saya gimana harus menjelaskannya. Jadi ilmu tidak dihayati. Metodologi itu untuk dikatakan, bukan untuk dilakoni. Sampai sekarang subbab metodologi dalam skripsi itu sama untuk semua orang. Jadi itu penipuan sebetulnya, hoax itu. Karena dia tidak menjalani metodologi. Tapi saya nggak punya energi lagi untuk membetulkan itu. Hanya yang betul-betul masuk dalam bimbingan saya gerber dulu. Percuma kamu lulus dari bimbingan saya kalau nggak bisa menghayati ini. Jadi misalnya 2 hari yang lalu saya harus Zoom meeting dan kemudian naskah yang diserahkan kepada saya ya masih standar. Teori dijejer-jejer, lalu kemudian nggak ada metodologi, yang ada itu naskah, bukan metode berpikir. Nah disitulah masalahnya, dan kesalahan itu sudah terlalu merata. Dulu ketika saya masih belum terlalu banyak kegiatan di luar, masih ikut mengampu mata kuliah metodologi di jurusan kita ini, ada rumpun mata kuliah metodologi yang ada urutannya. Terakhir itu mata kuliah perencanaan penelitian yang dengan kuliah itu semacam ada pembimbingan massal oleh dosen. Wow, itu mata kuliah tersendiri. Mata kuliah tersendiri, dan kemudian hasilnya adalah proposal, dan ketika mengikuti kuliah itu sudah ada mentorship dari dosen pembimbing.
dengan begitu lalu kemudian penulisan skripsi bisa dibikin lebih cepat, tetapi yang lebih penting lagi karyanya keren-keren, sangat inovatif. Jadi justru karena tadi ilmunya dihayati dan kemudian engagement dengan real life dan tadi metodologi itu tidak usah dikata-katakan dan langsung dijalani, sehingga metodologi itu menjadi epistemologi, bukan menjadi ontologi. Jadi yang kita lakukan sekarang itu hanya metodologi adalah gitu. Nah, menjadikan metodologi itu lakon cara ngelakoni itu memang perlu dedikasi dan sistem di departemen sudah tertata. Dan kalau dulu teman-teman itu masih mengatakan metode Pak Polo banget, sekarang Polo santai diam saja. Oh gini loh Mas, gini. Nah, sudah kerasukan tadi. Jadi ekosistem pendidikan yang lakoni menghayati itu sudah terbentuk di sini, dan saya sangat syukur sehingga istilah Pak Polo banget itu nggak ada lagi. Dan kemudian semua orang jadi Pak Polo banget. Ini saya mau ngomong dulu Prof sama mahasiswa DPP UGM. Sudah saya wakili apa sih yang dimaui Pak Purwo sebetulnya. Jadi kalau nonton pasti harusnya tertantang sih, dibimbing Pak Purwo. Ya, makanya tadi yang saya bimbing itu ya ada SOP minimal, nggak boleh basa-basi, nggak boleh metodologi hanya dikatakan. Dan justru kalau kamu menggunakan metodologi dengan benar, urusan jadi lebih mudah. Nah itu justru metodologi itu lebih mudah. Nah yang susah sekali diajarkan itu adalah teori itu tidak sama dengan norma. Oke. Boleh diekspor Prof. Nah ini tadi mata kuliah sendiri ya. Mohon maaf. Tetapi itu pelajaran metodologi yang susah diterapkan, karena yang dilakukan oleh mahasiswa kan niru koleksi di perpustakaan, sehingga kita itu bikin kesepakatan diam-diam kita harus larang mahasiswa menggunakan koleksi skripsi di perpustakaan itu, karena itu menjadi reproduksi kesesatan. Nah teori itu kan logika untuk menggabungkan satu hal dengan hal lain. Logikanya hilang, lalu diganti dengan kutipan. Dia merasa kalau sudah ngetik kutipan itu sudah pakai teori, dan dia mengatakan saya pakai teori ini. Enggak, kamu jadi tukang ketik kutikannya orang. Enggak ada teori yang masuk dalam pikiran, karena teori tidak masuk dalam logika dia. Nah ini persoalan metodologi yang sangat susah untuk direproduksi. Dan di departemen ini saya sudah syukur bisa menanamkan ekosistem yang menghayati metodologi. Dan teman-teman dari prodi lain waktu itu sempat ada yang tanya, gimana caranya kok judul skripsimu dengan departemen kok menarik-menarik, dan aku ikut masuk kelas. Nggak bisa, itu saya harus berjuang menata mengawal sejak semester 1 sampai lulus. Karena ini tadi metode berilmu, melakoni ilmu. Dan kalakone nganti laku ya Prof. Itu tembang mijil ya Prof, betul ya? Dan itu benar. Itu pelajaran metodologi yang tidak pernah saya hapuskan. Dan kemana-mana itu hanya ekspresinya aja beda. Seolah-olah ngomong metodologi yang gue pakai bahasa Inggris. Dan banyak hal yang saya dapatkan dari luar itu sebetulnya mengkonfirmasi yang kita miliki itu banyak. Keren. Bahkan kadang-kadang saya membuat parodi terhadap diri sendiri. Jadi saya sempat berbangga ketika di Inggris tadi nulis disertasi dibimbing oleh tokoh untuk level Inggris itu sangat terkenal, namanya Profesor Patrick Dunleavy. Dia ahli teori rational choice. Dan saya sempat bangga dibimbing tokoh penting di sana. Bagaimana laku bimbingan itu Prof? Nah, membimbing itu satu hal, tapi yang saya mau ceritakan hasilnya. Apa ya yang saya dapati setelah belajar di Inggris, dan kemudian saya sempat bangga menjadi doktor gitu. Saya pikir-pikir apa ya, setelah beberapa hari, waktu itu kita tahun kelima saya pulang dari Inggris, sepertinya teori rational choice itu
dalam bahasanya orang Jawa itu dibahasakan oleh Ronggo Warsito yen menangi jaman edan ora keduman sak bejo-bejane wong ya kuwi kang eling lan waspada. Dan itu sudah menjadi standar pengetahuan berpikir wong Jawa. Dan ilmu tentang itu sudah ada di museum di Solo. Dalam bahasa Jawa, saya orang Jawa harus pakai bahasa Inggris untuk bisa belajar di Inggris. Ketika saya pulang, bangga jadi dokter. Entuke sama dengan ceritane wong cakruan. Ternyata filosofi mereka ngambil dari Ronggo Warsito. Saya nggak tahu siapa duluan, tetapi ini paralel. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, mengapa untuk belajar itu saya harus pakai bahasa Inggris, ngentek ke duit utang luar negeri untuk membiayai saya. Dan kemudian sampai di sini ilmunya itu ya ilmunya wong kampung, wong sak dalan-dalan. Dan lalu apa pantas saya membanggakan disertasi saya? Jadi ini proses apa namanya refleksi kehidupan dan tadi menjadi Indonesia itu memang terasa hebatnya Indonesia setelah menjauh. Jadi ketika saya apa namanya menjadi rektor UNU, lalu kan saya ngajari gus-gus orang-orang pesantren, nggak usah terlalu kecil hati dengan itu. Ya tapi saya pengen tahu luar negeri Pak. Jadi apa namanya, ini proses refleksi dari jalan kehidupan saya, tapi ya baru kain dalan dari guru ya. Ya. Dan saya nggak nyesal apa namanya menjalani hidup sebagai guru dan ya sudah sebenarnya sudah janji kepada diri sendiri untuk itu sudah terbayar. Apalagi wis ra ono sing ndure aku lagi sebagai guru besar kan ra ono sing lebih besar lagi. Prof, karena tadi sudah mention Universitas Nahdlatul Ulama, teman-teman, Profesor Purwo juga sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta dari tahun 2017 sampai menyelesaikan amanah di tahun 2022 ini ya Prof ya. Jadi apakah ini rektor ini another level lagi Prof? Atau? Enggak. Itu bayar janji. Karena ajarannya kan ilmu itu bermanfaat. Lalu ketika sampai pada level guru besar kan harus bikin refleksi akademik, refleksi diri lah untuk disajikan di dalam pidato akademik, pidato pengukuhan guru besar gitu. Dan saya memutuskan untuk menulis meskipun debatnya agak lama dengan teman-teman. Akhirnya ketemu ilmu sosial transformatif, dan ketika saya menyampaikan pidato pengukuhan itu ya saya sudah apa namanya diserap oleh PWNU DIY, mula-mula dari tim ini dan itu, lalu akhirnya menjadi wakil ketua, dan disitulah kemudian saya mulai mendisklose bahwa saya ini di belakang kiai-kiai, sehingga teman-teman senior ngapain tidak ngurusi NU bareng. Asik Pak. Jadi ya ini menarik nih, sisi ke-NU-annya ini muncul bagaimana nih Prof? Expose intensif terhadap NU itu saya dapati ketika nulis skripsi. Tapi sebelum itu persinggungan dengan pesantren, santri? Ya biasalah, saya orang dari Jepara dan Iya. kultur santri itu sudah normal, bagaimana ngaji, bagaimana itu ya nggak ada istimewa. Tapi kalau keluarganya abangan atau sebetulnya religius tradisional santri? Ya abangan untuk level kampung saya itu nggak abangan untuk level sini. Ya abangan yang Jepara tetap santri. Artinya saya tidak kader inti pesantren itu tidak. Bahkan teman-teman ya mengatakan saya itu NU naturalisasi, tapi saya pengen cerita, sharing
mengapa ada persentuhan dengan NU, lalu pada akhirnya kemudian ngurusi Universitas NU. Jadi titik strategisnya adalah ketika saya nulis skripsi memang tentang pesantren, dan saya tinggal di dalamnya almarhum Mbah Sahal Mahfud waktu itu. Kajen. Ya, di Kajen. Beliau waktu itu masih pengurus wilayah NU Jawa Tengah, belum menjadi tokoh nasional. Dan yang saya tulis itu kan peran pengembangan masyarakat tadi kaitannya dengan studi Saya pembangunan. mulai senyum-senyum, Prof. Kenapa? Oh, Mbah Sahel tong. Mentornya. Jadi ya mengamati dan berinteraksi secara lebih dekat dengan keluarga Kiai ya di Kajen itu, dan kultur Kiai, dan kemudian karena saya hadir sebagai peneliti ya mendapatkan privilege untuk meneliti dan seterusnya, dan ada banyak hal yang saya pelajari di situ. Dan ketertarikan untuk semakin banyak belajar dan berkhidmah di NU sudah ada ancang-ancangnya di situ. Dan ketika selesai sekolah dari luar negeri dan kemudian kan kira-kira kan ada banyak ruang atau waktu ekstra untuk itu, dan tadi saya ditimbali oleh kiai-kiai untuk ikut jadi tim ini dan itu di PWDY, yang pada akhirnya kemudian saya masuk dalam struktur kepengurusan. Saya bukan kader yang merangkak dari bawah, ya langsung nemplok langsung ke level wilayah gitu. Ternyata kiai-kiai punya agenda yang baru belakangan saya sadar bahwa perlu orang yang memang untuk ngurusi universitas. Dan saya yang diminta untuk memimpin proses merumuskannya itu, dan kemudian pada akhirnya izin dari pemerintah itu keluar, dan setelah izin keluar kan saya mau pamit Pak Yai, izin sampun dados, alhamdulillah rektor ini sambil nunjuk anggota tim yang saya nominasikan, mboten jenengan rektor. Tapi saya kan tahu juga implikasi jadi rektor Universitas NU harus bisa menyelenggarakan proyek ₹0. Apa tuh, Prof? Proyek Universitas tadi, tapi modelnya ₹0 tambah doa. Oh, maksudnya UNU. Oke. Saya baru nyambung. Baik. Jadi itu tadi. Nah, ini sambungannya dengan tadi. Oke, saya sudah mempidatokan teori atau konsep namanya ilmu sosial transformatif. Kayaknya saya ini ditantang oleh Kiai, omong jalan di, sehingga tadi ketika saya menjadi rektor itu kan sebenarnya jangan hanya ngomong mana ilmu sosial transformatifmu, kira-kira gitu. Apa yang paling berat selama 5 tahun, Prof, temuannya, Prof? Nggak ada yang berat sebenarnya. Wow. ya memang ada teka-teki, ada puzzle, dan nggak tahu jalannya, dan dilalai itu ketemu jalannya. Ya meskipun kata dilalah itu kan juga tidak sepenuhnya random ya, ada banyak jalan-jalan, tapi solusi-solusi tak terduga itu jalan, dan ketika saya memikirkan tiba-tiba ketemu solusi sehingga ketika tadi determinasi untuk tadi menjalankan amanah Kiai untuk bikin universitas itu jalan, ya udah jalan aja, tabrak ya jalan lagi, tabrak jalan lagi gitu. Jadi nggak ada beban berat, dan disitulah kemudian tadi laku santri harus sholat malam, harus macam-macam itu menjadi lebih tertib karena ya ada banyak hal ritual-ritual yang tadinya kita merasa udah selesai dengan tadi profesional macam-macam, kan ternyata nggak selesai juga gitu, dan tapi justru karena kekuatan doa, ada hidayah, ada macam-macam, itulah yang menjadikan nggak terasa berat gitu. Dan
ya orang melihat apa yang saya lakukan. Sekarang udah lega belum Prof? Merasa 5 tahun kemarin sudah cukup gitu Prof? Sudah cukup. Dan 5 tahun itu ya eksperimentasi yang menarik dan tadi pembelajaran berbasis experience kan tadi kan saya tadi kan mengajarkan itu. Dan udah ini ngomong-ngomong dewi kapan kelemu lakoni rasa anak dewi kan gitu. Jadi tadi laku guru tadi ilmu dilakoni dan seterusnya itu ya menjadi tidak terlalu membebani. Karena yang penting tadi kan ya tetap aja jalan. Nggak ketemu ya belok kanan dulu nanti balik lagi. Ya, Prof Kiai Sahal Mahfud itu kan penemu ya fikih sosial, fikih transformatif, terus pembimbing Prof ketika S2, S3 juga semuanya penemu. Dan Prof Purwo menemukan juga ya teori ilmu sosial transformatif, terus ternyata tadi ada yang lumayan tidak populer, politik ekologi. Gimana Prof rasanya menjadi penemu dan selalu dianggap tidak populer? Saya nggak merasa menjadi penemu. Saya hanya ikut tren. Kata transformatif kan bukan kata dari saya, tetapi yang nikmat itu adalah ketika merangkai-rangkai ide lalu bisa disajikan menjadi narasi pidato, lalu bisa menjadi tulisan, menjadi inspirasi itu dan itu ternyata yang dimau orang gitu. Jadi janjane yang mengotak-atik matuk. Ya, jadi mengkaitkan hal satu dengan hal lain itu dan sepertinya itu yang namanya kompetensi akademik. Ya, jadi justru mengkait-kaitkan satu hal dengan hal lain. Betul. Dan karena keperluan untuk mengkait-kaitkan itu, maka ketika mendesain UNU, setelah diskusi panjang lebar dengan teman-teman yang memang ditugasi dan punya kompetensi, ketemu formula untuk bisa tadi menjalani dengan tidak terlalu memakan hati. Bridging, menjembatani satu hal dengan hal lain. Kalau tadi dalam teori lingkungan itu membridging antara teori rakusnya ekonomi, namanya kapitalisme, dengan teori ekologi, yang teori tidak memanusiakan manusia. Itu bridging. Lalu yang kedua itu cara berpikir kontekstual. Jadi nalar kontekstual itulah yang kemudian membantu memudahkan saya untuk mengelola hal yang nggak ketemu jalannya itu, lalu harus membalik cara berpikir tentunya yang pada akhirnya kemudian berani berinovasi. Jadi nggak benar kalau itu dikatakan sebagai temuan. Tetapi inspirasi ya. Jadi Mbah Sahal ya memang tauhid sosial dan saya orang ilmu sosial. Sehingga kalau menyerap yang beliau ajarkan dan kemudian bisa menginspirasi penelitian, menginspirasi macam-macam, ya itu hanya laku sinau tadi, hanya ngelakoni yang diajarkan itu saja. Dan dengan begitu ya nggak ada yang perlu dibanggakan dan juga nggak ada yang diratapi ya. Jalannya saja gitu. Terakhir Prof, mungkin pesan atau refleksi sebagai seorang akademisi intelektual yang sudah puluhan tahun dan juga sampai sudah menjadi rektor. Mungkin pesan untuk generasi muda Prof, akademisi yang sekarang agar bisa menangkap situasi sosial Indonesia. Jadi melihat Indonesia dari Menara Gading intelektual bernama kampus ini sebetulnya seperti apa harusnya Prof? Ya kalau yang sudah saya kodifikasi itu kita harus bisa bridging terhadap realita yang berbeda-beda dan kemudian seolah-olah nggak ada hubungan, ternyata ini tahu hubungannya. Jadi inklinasi untuk mengkait-kaitkan itu mensintesakan berbagai hal yang kita bisa urai gitu. Jadi bridging, bahasa sederhananya maklar manfaat. Wow, maklar manfaat. Ya, jadi bridging
ya bahasa lainnya link and match dan seterusnya. Tapi saya mempopulerkan istilah itu bridging. Lalu berpikir kontekstual, dan konteksnya apa, dan kalau dalam hal apapun kita bicara sesuai dengan konteksnya itu menjadi aman. Dan kesadaran konteks ini menjadi sangat penting ketika informasi itu beredar tanpa konteksnya. Informasi sosmed bisa bikin heboh itu kan karena semuanya dilepaskan dari konteks, dan kesungguhan kita untuk mengembalikan ke konteksnya itu yang saya pelajari dari kiai-kiai, dan berpikir kontekstual itu menjadikan kita bisa lebih arif. Ya bahasa sederhana ngono ya ngono tapi jangan ngono, karena itu kan ada konteks yang berbeda-beda, dan karena konteksnya berbeda-beda ya jangan hanya gitu. Jadi apa namanya, wisdom itu bisa kita akumulasi, kita asah justru karena kita menyebatani atau sadar ada perbedaan-perbedaan dan ada konteks-konteks yang berbeda. Dan kalau dua hal itu bisa ditekuni oleh orang yang sosial, kayaknya sudah aman ya. Soal apa milenial tidak milenial saya nggak tahu, tapi itu yang saya catat. Dan kalau di zaman sekarang tuntutannya inovatif, syarat untuk bisa berinovasi kan tidak terbalik, mana yang esensial, mana yang instrumental. Dan lagi-lagi untuk membedakan konteksnya itu kan tahu ini yang substansinya ini, konteksnya ini, sehingga inovasi itu tidak hanya asal berubah cepat, tetapi kan ada konteksnya, dan justru situasi kontekstual itulah yang menjadikan kita berpikir keras bagaimana solusinya. Tadi saya kasih contoh, ya NU itu konteksnya adalah kiai-kiai yang punya jejaring solidaritas dan reputasi yang sangat luas. Dan itu ternyata menjadi konteks penting untuk cari dana. Ya, ini kan potensinya di situ ya, Prof. Ya, dan kemudian tadi kalau gitu siapa ya yang kita bisa hubungkan sehingga kemudian bisa dapat dana. Nah ini tadi hanya otak-atik maduk dari tiga hal itu sejauh ini membantu saya untuk survive sebagai akademisi, sebagai dosen yang mungkin agak sedikit keluar kelas ya. Tapi tidak membebani ya, dan nggak usah terlalu mulu-mulu segitu aja sudah. Kita wis kemedul. Prof Purwo, saya dan Polgov Talk sangat bersyukur kehadiran Prof Purwo hari ini, sebuah percakapan yang saya kira tadi nggak ada satu kalimat pun yang tidak bermanfaat. Terima kasih Prof sekali lagi sudah hadir di Polgov Talk. Sehat selalu. Terima kasih.